sesi tanya jawab Q&A secara spesifik. Namun, Anda dibebaskan untuk memberi pertanyaan sepanjang sesi dan kita akan langsung bahas di sesinya. Nah, saya merasa terhormat karena hari ini kita akan mendengarkan pengalaman dan pengetahuan luar biasa dari seorang expert yang telah membuktikan dedikasi dan keahlian di berbagai perusahaan terkemuka, di mana pengalamannya sudah lebih dari 23 tahun di bidang manajemen SDM. Please welcome Pak Suhendra, CPC, CBCS, CPAA, CTS. Welcome Pak Hendra. Thank you, Put. Good morning, semangat pagi. Thank you banget bisa ada di acara Behind the Suite di Egg Consulting ya. Luar Terima biasa kasih, hari ini. Pak. Dan sebelum kita mulai ngobrol seru dengan tema training tim, investasi, atau sekedar formalitas, yang mungkin Bapak dan Ibu sangat relate, di mana sebetulnya apakah retraining ini apakah training di suatu organisasi betul-betul efektif atau sebetulnya hanya formalitas atau rutinitas? Ternyata nih, menurut data, perusahaan yang berinvestasi dalam training karyawan mengalami peningkatan produktivitas sebesar 37%. Dan makanya kita melakukan training. Tapi di satu sisi, data lain menunjukkan bahwa 62 perusahaan mengalami gangguan dalam produktivitas saat karyawan mengikuti training. Menarik ya, meningkatkan tapi ternyata juga produktivitas juga dikorbankan tuh pada saat trainingnya of course, terutama di sektor industri dengan jadwal kerja yang lebih ketat. Nah, untuk memahami lebih dalam, mari kita simak video yang sempat viral belakangan ini mengulas tentang apa sih dua perspektif tentang training untuk tim. Boleh silahkan host ditunjukkan. Kita lihat dulu ini Pak Hendra ya, terus kita bisa bahas bersama-sama. Saya saya tuh kapok kasih training ke karyawan karena abis di trainingin mereka pada resign. Nah, gimana tuh Kak Sam? Kalau gitu saya tanya balik, Bapak lebih mending punya karyawan yang terlatih tapi ada kemungkinan dia resign atau punya karyawan yang tidak terlatih dan ada kemungkinan dia bekerja untuk Bapak dalam waktu yang lama? Iya juga ya. Feel my luck, even in a hurricane of frowns, I know that we'll be safe and sound. We're safe and sound. Oke, alright. Jadi kalau kita lihat nih, video tadi menarik juga ya, di mana ada video yang bisa kita lihat melalui POV dari atau point of view dari bos yang merasa malas untuk melakukan training karena banyaknya karyawan yang resign. Jadi kayak investasi bodong ya jadinya ya. Kita udah training kan, terusnya dia malahan pergi setelah dia udah pinter gitu istilahnya. Sementara di video yang lain kita lihat bahwa ada dua perspektif berbeda nih mengenai training tersebut. Nah, dari Pak Suhendra sendiri menanggapi video tadi seperti apa, Pak? Ya, thank you, Put. Yang pertama ya, saya sih eh, belum expert ya, tapi sama-sama kita belajar ya, sama-sama belajar ya, learning forever ya, karena pembelajaran itu satu hal yang menjadi sebuah keharusan bagi kita. Selamat pagi, semangat pagi untuk kita semua, teman-teman sekalian di acara Behind the Suite hari ini. Thank you banget ya, Put. Kalau saya melihat tadi ya, point of view kan kita berbicara training itu, point of view-nya kalau di video tadi itu ada dua sisi ya, dari sisi shareholder-nya dan juga sisi employee-nya gitu ya. Saya melihat bahwa ini sebuah fenomena yang wajar, bahwa segala sesuatu itu dilihat dari dua sisi kan ya. Bagaimana training itu sendiri, apakah itu menjawab kebutuhan? Sebenarnya yang paling penting itu adalah bicara need ya, kebutuhan. Kebutuhan organisasi dalam hal ini yang
mungkin direfleksikan oleh shareholder dan juga apa yang menjadi kebutuhan hari ini sebagai tim atau employee yang ada di organisasi. Hal yang wajar sih, Put ya, saya lihat Mbak Pam ya, saya panggilnya Pamela aja Iya, ya, iya. Pamela aja ya. Jadi itu satu hal yang wajar ketika ada pemahaman yang berbeda. Tapi sekali lagi bahwa training itu menjawab kebutuhan enggak gitu. Ketika Hmm. kebutuhan itu terjawab, saya yakin sebenarnya ada manfaat yang besar sekali ketika training itu dilakukan tidak hanya sekedar formalitas gitu atau rutinitas gitu ya Put ya. Ya Mbak Pem ya. Nah, eh, saya melihat bahwa di dua video tadi itu satu hal kewajaran ya, kewajaran seperti itu. Sekali lagi adalah bahwa kita melihat bagaimana kalau tanpa training, kan pertanyaannya itu ya. Bagaimana kalau tanpa training? Maka kata kuncinya adalah bagi shareholder dan yang menjadi tim hari ini, employee hari ini, ada sebuah titik temu nih, gitu ya. Saling melihat kebutuhannya apa. Shareholder itu paling senang ketika berbicara training, dia akan kasih challenging begini. Apa kaitannya dengan kinerja? Gitu ya. Bisa nggak training yang di hari ini dilakukan oleh teman-teman di tim HR, di tim learning and development ya, itu dikaitkan dengan kinerja? Itu yang akan biasa dilemparkan atau diberikan challenge-nya oleh shareholder gitu ya. Nah, kepada si karyawan juga akan bertanya, Agus biasanya gitu. Kata kata yang muncul itu Agus. Ada gunanya nggak untuk saya gitu ya training ini gitu. Nah, itu yang menjadi dasar bagi kita ya. Ketika apa yang diharapkan ekspektasi oleh shareholder gitu dan ekspektasi si employee ketemu gitu ya. Saya yakin training itu akan bermanfaat dan akan dirasakan manfaatnya baik oleh organisasi ya. Tinggal saya tertarik gitu dengan data yang disampaikan Pamela tadi ya bahwa 37% produktivitinya meningkat gitu ya. Itu terukur gitu dari hasil surveinya gitu kan. Tapi di dalam aktiviti sehari-hari ataupun kegiatan pelaksanaan program training itu sedikit banyak pasti akan ada beririsan dengan jadwalnya tim operation gitu kan gitu karena sedikit banyak pasti ada activity-activity yang harus dijalankan karena sebaiknya Iya. training itu tidak hanya bersifat knowledge doang gitu ya tapi harus sampai kepada kita bisa upayakan kalau di Kick Patrick itu sampai ke level 3 minimum sampai ke level 3 perubahan perilaku gitu ya saya pikir sih itu ya Put di diskusi Mhm. awal ya Mbak Pam ya. Eh, Iya, jadi kalau misalkan kita tadi mendengar statement Bapak gitu ya, ya yang terpenting dari si training adalah bagaimana improvementnya terhadap kinerja kan Pak. Yes, Nah, betul. kalau misalkan kita berbicara efektivitas, berarti kan salah satu indikator atau parameter utama yang biasanya Bapak ukur adalah dari si kinerja itu sendiri untuk mengetahui bahwa training itu sukses atau tidak. Biasanya itu kalau buat Bapak gitu ya Pak ya, Hmm. jangka waktunya untuk kita bisa melihat realisasinya dalam kinerja itu berapa lama tuh Pak? Training training itu kan secara kita evaluasi training kalau kita berbicara tadi efektivitas kan salah satu bagian dari evaluasi ya gitu. Tidak hanya sekedar kita merancang pelaksanaan tapi harus sampai ke tahapan evaluasi dan evaluasi itu sampai kepada berdampak. Kalau itu sampai ke perilaku minimum itu 6 bulan gitu ya dari Hmm. pengalaman yang pernah kita jalanin ya. Karena perilaku kalau dia hanya sekedar L1 atau L2 gitu ya. Itu bisa bisa sampai di saat pelaksanaan dan sebulan sesudah itu gitu ya. Tapi ketika kita mau tarik itu sampai ke level 3 perubahan perilaku, itu perlu ada sebuah komitmen yang untuk dijalankan ya. Nah, minimum itu 6 bulan. Kalau nanti mau dikaitkan kepada KPI ya, KPI team operation atau KPI bersama, itu bisa sampai setahun gitu, Put. Hmm. Oke, I see. Nah, kalau berdasarkan pengalaman Bapak, ya lebih dari 23 tahun kan di manajemen dan juga pengembangan SDM, bagaimana apalagi di organisasi berbeda-beda gitu ya Pak ya, terutama saya ingat banget terakhir ketemu Bapak itu di organisasi perkebunan gitu. Dan Yes. em, bagaimana Bapak sendiri melihat perkembangan metode training karyawan di Indonesia? Ada perubahan signifikan nggak sih Pak selama 20 tahun terakhir? Ya, saya melihat bahwa saat ini
metode training yang di-deliver itu harus kita sesuaikan dengan perkembangan terkini. Perkembangan terkini dari challenging kalau kita ambil contoh di sebuah organisasi perkebunan kelapa sawit ya, itu hari ini kan tidak, kalau secara bisnis prosesnya masih konvensional gitu, tapi perkembangan teknologi saat ini, nah kita sudah masuk yang namanya digitalisasi sawit gitu ya. AI sudah masuk ke perkebunan kelapa sawit gitu kan. Itu salah satu yang menjadi kekinian. Yang kedua adalah tren upah dan tren material agrochemical yang semakin naik dari tahun ke tahun. Maka metode trainingnya harus kita sesuaikan kepada apa yang menjadi challenging saat ini gitu kan. Maka berbicara tentang productivity improvement gitu, metode-metode baru yang kita bisa gaining bersama dengan tim operation gitu ya. Jadi memang saya melihat bahwa 10 sampai 20 tahun terakhir ini secara bisnis proses perkebunan sih tetap ya, tidak ada yang berubah gitu. Tapi supportingnya dalam hal digitalisasi, dalam hal pembelajaran yang dilakukan ya, training-training yang dilakukan itu memang ada perubahan metode training yang cukup signifikan gitu. Apalagi sehabis COVID kemarin ya, begitu di COVID 2019, wah itu merubah merubah total ya, merubah total kita, Mhm. mindset kita, perilaku kita, pembelajaran tetap jalan, bahkan pembelajaran jarak jauh itu bisa dilakukan. Online learning ya, dan juga metode-metode lain ya yang saat ini dikenal dengan gamification ya, e-learning dan gamification itu juga satu hal yang tidak mustahil untuk bisa dilakukan di industri-industri yang memang hari ini pengembangan SDM melalui training itu dibutuhkan gitu. Saya melihat ada perkembangan yang signifikan untuk itu di Indonesia ya. Dan mungkin trennya lebih mengacu kepada soft skill apa hard skill, Pak, sebetulnya lebih banyak sekarang. Nah, Karena kan berarti tadi Bapak ngomongin AI, kemudian juga yes. perkembangan di machinery-nya. Ya, Lebih kemana tuh, Pak? Eh, apakah banyaknya mayoritas ke soft skill atau hard skill? Dan bagaimana mungkin kalau sebagai em, business leader gitu ya, Pak ya, bagaimana kita menentukan kapan kita ngasihnya tentang soft skill dan kapan tentang hard skill kalau menurut Bapak? ya, ini menarik sekali ya tentang hard skill ataupun soft skill gitu. Karena sebenarnya kalau dalam perspektif saya, itu dua-duanya nggak boleh dipisah gitu ya. Itu harus Mhm. berjalan beriring gitu. Karena uh, basically yang menjadi technical skill itu memang sudah harus kita punya ya. Technical skill atau technical yang kaitan kepada knowledge dan keterampilan gitu. Itu satu hal basically yang harus kita punya. Tetapi saya tertarik dengan yang Pamela sampaikan tadi, di saat apa gitu ya. Ketika kalau kita melihat kepada jenjang jabatan hari ini, roles and responsibility yang terus naik ketika jabatan itu naik. Nah, requirement-nya sebenarnya itu juga juga naik ya gitu. Makin makin kita kita ambil contoh rentang dari seorang MT ketika new hire masuk gitu ya, fresh grade masuk ke dalam satu organisasi ataupun perusahaan, itu requirement trainingnya pasti beda ketika sudah ada di level manager. Kita sampaikan seperti itu sebagai contoh gitu ya. Ketika dia MT, staff ya, junior assistant atau assistant, asmen, manager sampai kepada level GM gitu. Itu requirement-nya pasti beda. Nah, di beberapa pengalaman yang kita jalanin ya, ketika ada di posisi manajerial ya, dimulai dari asmen, posisi asmen, maka nuansa nuansa soft skill-nya itu sudah cukup kental ya ketika di kita boleh porsi misalnya saya tadi bilang bukannya ini dua hal yang tidak boleh terpisah ya gitu, technical dan soft Mhm. skill. Tapi ketika makin di level manajerial, nuansa soft skill-nya itu bisa lebih lebih banyak porsinya gitu. Karena dia lebih strategik kan. Ketika dia sudah ketika training itu kan kita biasanya itu pakai American Management Association ya. Kita mulai dari lead self, lead others gitu kan, lead lead performance sampai nanti lead business begitu. Nah, makin makin ke atas levelnya, nuansa soft skill-nya itu akan makin banyak gitu pun. Gitu. Mhm. Ya, dan juga mungkin kalau misalkan tadi
antara soft skill dan hard skill kan tidak terpisah. Tapi Yes. juga banyak yang bilang bahwa training mah hanya efektifnya nanti di sebentar-sebentar nih, di jangka pendek nantinya kita harus training lagi gitu ya. Biasanya tuh kalau buat Bapak, gimana sih kita bisa memastikan bahwa si training ini emang melekat sampai jangka panjang tuh Pak? Yes, gitu. Jadi kita harus pisahkan training ya. Training ini yang sifatnya untuk pemenuhan kompetensi. Walaupun itu menjadi basically ya, menjadi baseline ketika kita mau ada sebuah program yang kita kaitkan dengan peningkatan kinerja gitu ya. Itu menjadi salah satu persyaratan. Bagaimana kita mau tarik teman-teman yang hari ini telah di training itu untuk meningkatkan kinerja kalau basically baseline-nya untuk pemenuhan kompetensi di jabatan itu belum kita lakukan. Itu satu gitu. Saya tertarik banget tuh ketika apa gunanya untuk saya? Oh iya ya, ketika saya nanti mau naik menjadi seorang senior assistant atau asmen, oh saya dilengkapi tuh sama teman-teman HR. Orang HR udah mikirin saya. Karena apa? Bener dong ketika saya menjadi asisten gitu, handle cuma karyawan 5 sampai 10 orang gitu ya. Kalau di perkebunan itu bisa lebih banyak, 150 orang gitu. Eh, Ketika saya di Asmen, wah udah mikirinnya satu unit usaha, satu estate gitu. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, agar ini bisa jangka panjang gitu ya. Maka sekali lagi saya selalu tertarik dengan bagaimana training itu bisa kita kaitkan dengan kinerja gitu. Sehingga pasti teman-teman kita semua punya KPI, kita punya target yang harus dicapai kan, gitu. Maka bagaimana desain training itu bisa kita buat untuk mendongkrak kinerjanya. Pasti kita berbicara kinerja individu ya, tapi juga tidak terlepas daripada tim gitu ya. Karena ketika kita turunkan KPI itu kan pasti dari visi misi perusahaan turun sampai kepada KPI cascading down sampai kepada KPI per departemen bahkan sampai ke per individu gitu. Itu yang menurut saya ya kita harus ada tiga hal sih ya, ada tiga hal gitu ya yang bisa kita 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 create untuk training itu jangka panjang. Satu, ke Mhm. peningkatan kinerja. Jadi orang ngerasa dia kebantu nih. Oh ya benar ya, teman-teman di tim L&D, tim HR itu membantu saya. Saya punya, oke, secara technical kompetensi saya oke. Karena apa? Berjalannya masa kerja dia pasti mempelajari itu dan melatih itu. Nah, yang kedua, soft skill saya diisi gitu ya. Decision making saya gitu ya. Bagaimana saya menganalisis gitu, menganalisis yang lebih strategis tentang pencapaian target dan faktor-faktor yang menyebabkan itu tidak tercapai gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah agar ini training bisa jangka panjang gitu. Yang kedua itu adalah kita berbicara tentang eh, apa yang menjadi challenging dan opportunity saat ini di industri yang saat ini kita ada di dalamnya. Perkebunan kelapa Mhm. sawit hari ini misalnya ya. Dia banyak isu-isu tentang peningkatan productivity gitu ya. Bagaimana change management itu dilakukan dengan metode salah satunya project management juga yang melibatkan tidak hanya orang operationnya gitu, tapi ada tim HR juga yang ada di dalamnya karena akan memberesi bagian soft skill gitu ya. Itu Mhm. productivity improvement yang kaitannya ke apa? Strategic social handling misalnya dalam sebuah industri yang luasnya cukup banyak cakupan arealnya ya. Kalau perkebunan kelapa sawit itu sebagai kita ambil contoh itu kan bisa ratusan ribu hektar dengan rasio Betul. tenaga kerja 0,2 gitu. 100.000 hektar aja udah hampir 20.000 sampai 30.000 orang karyawannya gitu. Maka social handlingnya seperti apa dengan masyarakat sekitar. Nah, itu trainingnya juga harus kita arahin ke situ, gitu ya. Nah, Mhm. itu yang menjadi yang kedua. Nah, yang ketiga, agar training itu bisa jangka panjang adalah sekali lagi, jadi training itu sifatnya adalah untuk berbicara tentang who is the next leader. Gitu. Mhm. Siapa yang akan menjadi leader selanjutnya di organisasi kita, di perusahaan kita ya gitu. Sehingga training-trainingnya itu orang akan lihat, oh, beda ya. Trainingnya itu sekarang ada yang sifatnya selektif ya untuk teman-teman yang kategori high performance dan high potential gitu, yang memang dia kategori disiapkan untuk menjadi successor gitu. Saya selalu berpikir bahwa tiga hal ini yang akan mendorong
orang akan tertarik dengan training, gitu ya. Karena dia menjawab kebutuhannya, gitu Mbak Pam. Mhm. Dan mungkin kita lagi berkaca juga di perspektif berbeda lagi nih, Pak. Kalau buat Bapak, faktor apa saja yang menyebabkan mungkin kegagalan atau program training itu jadi nggak efektif? Tadi kan kita ngomongin selalu kayak, oh efektifnya kalau kayak gini, kalau kayak gini. Nah sekarang kita balik nih perspektifnya. Kalau misalkan apa sih yang biasanya orang lakukan sehingga si trainingnya nggak efektif, kadang kita nggak sadar gitu, Pak. Mm-mm. Ya, saya mulai itu dengan sebuah komitmen ya, karena selalu di dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi ya. Tadi itu sebagai contoh saya lompat sedikit, ya, contohnya perkebunan kelapa sawit. Di industri yang berbeda, hospitality misalnya saat ini gitu ya, Pam ya, itu juga punya challenging yang berbeda ya, challenging yang berbeda, punya tantangan yang berbeda, ya itu juga menjadi salah satu yang bisa membuat training itu jangka panjang. Saya kembali lagi, apa yang membuat hal-hal apa yang membuat training itu menjadi tidak efektif gitu ya. Saya mulai dengan sebuah sebuah komitmen gitu. Di dalam sebuah organisasi perusahaan itu pasti eh, beberapa hal sifatnya top down. Dimulai dulu dari pimpinan puncak. Aware nggak sih bahwa hari ini training itu adalah sebuah investasi yang bisa dilihat oke gitu. Kalau mau sampai ke kinerja berarti dia middle time sampai ke long time ya, long term gitu, jangka panjang gitu. Walaupun kalau mau yang short term saja, yang singkat saja gitu, ketika dilihat oh iya satu karyawan gua seneng nih gitu kan, wah dia ketika sudah di training beda loh gitu, dia lebih happy gitu ya, gitu. Itu sebagai contoh, itu baru level reaction ya gitu. Nah ketika tidak ada komitmen itu yang akan membuat tidak efektif. Komitmen di atas, aduh saya kok ngerasa saya udah spend sekian sekian ya, sekian persen dari totally totally yang saya anggarkan, tapi saya nggak melihat dampaknya gitu. Padahal perspektifnya itu, mindsetnya itu harus kita lihat bahwa ini harus kita kotak-kotakin dulu nih, gitu kan. Ini yang sifatnya jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Satu komitmen. Nah, yang kedua adalah sekali lagi kepada kalau training itu tidak ada follow up-nya, itu yang akan jadi tidak efektif gitu. Training itu hanya sebatas, oh ya sudah gitu kan, training sehari, 2 hari, ataupun ada di topik tertentu yang sifatnya series dia gitu kan, tapi nggak ada follow up gitu kan, nggak ada follow up gitu, nggak ada follow up sehingga ya udah ketika event training selesai bagi dia oh ya seneng ya 2 hari dapat tuh tentang effective communication, saya sebagai orang sales saya jadi ngerti gitu ya untuk apa bernegosiasi, bagaimana saya berkomunikasi efektif gitu. Nah kalau dia tidak apa namanya tidak relate dengan itu, maka trainingnya akan tidak efektif gitu. Nah, yang ketiga, saya selalu biasa pakai 1, 2, 3 ya, Mbak Pam ya, gitu kan. Yang ketiga itu, ini ada kaitannya dengan KPI saya nggak sih, gitu. Gitu. Ketika saya memang ada training itu, saya ngejalanin, gitu ya. Ada apa sih untungnya bagi saya gitu. Kalau di dalam beberapa KPI, kalau kita menganut balance scorecard gitu, itu kan perspektif yang ketiga itu learning and growth gitu ya. Seharusnya di situ juga bisa di-create bahwa berapa training hours yang kita ikutin selama 1 tahun gitu kan. Supaya align nih komitmen dari atas sampai kepada masing-masing individu. 3 hal itu yang saya pikir kita harus coba mari kita gali kembali di organisasi kita gitu agar training itu menjadi efektif. Begitu, Pak. Oke, dan menarik sekali kalau saya lihat nih, Bapak kan punya beberapa sertifikasi juga ya, seperti Certified Professional Coach, Certified Behavior Change Specialist, Certified Personality and Ability Assessment, dan satu lagi juga Certified Targeted Selection and Interview gitu ya. Nah, dari semua training-training ini, menurut Bapak bagaimana itu mengenhance mungkin sense Bapak untuk mengetahui ataupun malahan mendeliver training gitu Pak pada para karyawan dan seberapa Bapak merekomendasikan sebetulnya untuk para kita nih para profesional HR untuk banyak-banyak mensertifikasi diri gitu Pak. Apa sih yang memicu Bapak di dalam prosesnya? Ya, kalau saya lihat tren saat ini ya, itu sekarang eh, kita kita harus senantiasa untuk upgrade, upgrade capability kita, gitu kan. Capability kita. Jadi kalau capability itu saya memaknai sebagai itu adalah
perpaduan antara karakter dengan kompetensi, gitu ya, kapabilitas gitu. Perpaduan antara karakter dan kompetensi kita. Ya, kita harus senantiasa belajar kalau menurut saya. Karena apa? Uh, the world is changing gitu ya. Sekarang sudah masuk Mhm. zamannya VUCA gitu ya. Bahkan nanti akan masuk lagi ke sekarang itu kan eranya adalah human centric ya. Itu terus berubah. Mhm. Tantangan setiap tahun juga berubah. Maka kalau kita Mhm. tidak upgrade kita tidak saya mengajak kepada saya gitu ya dan kepada kita gitu semuanya bahwa hari ini kita tidak boleh ketinggalan informasi, ketinggalan tren apa yang menjadi challenging saat ini. Itu yang salah satu mendorong saya dari awal ketika saya berkarir, eh, saya sedikit 10 tahun di operation gitu ya dan 13 tahun Mhm. terakhir itu di sumber daya manusia gitu. Maka saya harus di sayanya saya harus bertransformasi, saya harus berubah gitu, mempelajari hal-hal baru gitu ya. Hal-hal baru, Mhm. sertifikasi-sertifikasi baru yang memang juga harus kita lihat bahwa eh, ini siapa gitu yang memberikan sertifikasinya. Nggak hanya sekedar kan saat ini banyak sekali ya tumbuh dan itu bagi saya itu tren yang positif gitu ketika semua praktisi HR, lembaga-lembaga HR itu, pengembangan SDM itu yang melakukan sertifikasi-sertifikasi gitu. Nah, sekali lagi kita harus lihat bahwa ini lembaganya seperti apa dan itu Mhm. berdampak nggak terhadap organisasi saya dan saya. Jadi tidak boleh hanya berpikir ke saya. Hal yang kedua yang membuat saya concern gitu ya terhadap sertifikasi-sertifikasi ini, satu upgrade ke saya pasti gitu ya. Yang kedua, itu Mhm. memberi dampak nggak sih ke organisasi saya gitu kan? Itu juga hal yang Mhm. paling penting gitu. Ketika sederhananya, Indra gitu kan, lu baru ikut TSI, gua denger tuh, nah, bos saya misalnya atau pimpinan gitu kan, DDI lagi, wah keren banget gitu kan. Terus apa yang udah lu kerjain gitu kan dengan sertifikasi yang lu dapet gitu kan bagaimana lu Mhm. meng-hire teman-teman itu yang lebih fokus gitu kan sehingga bisa terlihat oh iya ya waktu si Hendra sudah dapat TSI dia menerapkan metode-metode itu gitu ya beda loh tuh dengan orang-orang yang dia rekrut ya orang-orang yang dia rekrut itu lebih culture fit orang-orang yang dia rekrut itu lebih lebih punya fighting spirit ya orang-orang yang dia rekrut Mhm. itu mereka punya punya apa punya komitmen yang cukup cukup panjang dengan organisasi kelihatan loh gitu ya di trace oke gitu kan walaupun tetap ada pasti ya dalam satu organisasi enggak lah itu mah metode yang biasa-biasa saja gitu tapi akan terjawab ketika challenging itu bisa kita ambil dan bisa kita tunjukkan dalam bentuk kinerja kan gitu. Benar ya? Mhm. Orang-orang yang direkrut sama si Hendra tuh TSI itu ya, 3 tahun masih ada tuh yang anak-anak MT itu. Yang sebelumnya dalam 2 tahun Mhm. itu ya, dalam 2 tahun hampir 30% mereka berangkat gitu misalnya. Mhm. Itu buat beberapa. Iya, iya. Jadi tetap aja mungkin lebih kepada kontribusi terhadap organisasi yang bisa kita buat ya, Pak ya, bukan atas Betul. sertifikasinya. Boleh kita lihat nih, kalau saya lihat kan Bapak tuh sangat up for the challenge, selalu improving yourself. Apa sih talent DNA-nya Bapak nih ya? Boleh kita lihat, Ya, boleh, boleh. host Senang silakan. sekali. Ya, itu juga untuk refleksi kita ya. Kita untuk melihat cermin ya Betul. tentang diri kita yang senantiasa, Mhm. oh ya benar ada bagian yang perlu kita improve nih. Wah, senang banget saya. Mhm. Nah, jadi memang nomor satunya Bapak itu energizer. Orangnya tuh selalu optimis, selalu resilient, nggak gampang menyerah. Dan yang nomor duanya itu suka banget untuk mengembangkan orang lain, melihat orang lain sukses itu suka banget. Dan yang ketiganya goal getter, selalu acuannya apa nih objektifnya, ini mau kemana. Makanya dari awal kita ngobrol ya Pak, kata Bapak ini bukan tentang training aja ya, tapi tentang bagaimana kita meningkatkan kinerja gitu. Karena itu yang menjadi poin objektif utama. Kemudian Bapak juga fokus yang dimana semuanya itu terkonsentrasi gitu ya dan kolektor Bapak mengumpulkan banyak informasi accountable apa yang Bapak mulai dipastikan itu sampai akhir. Dan kemudian Bapak juga sociable, suka untuk ketemu banyak orang, networking, logical, selalu based on data, kolaborator, melibatkan semua pihak, dan artikulatif Bapak bisa menyampaikan. Kalau buat saya, Bapak is a great learning and development.
Karena di satu sisi Bapak selalu berfokus sama mengembangkan diri sendiri, tapi juga mengembangkan orang lain. Kemudian objektif kepada organisasinya jelas dan yang di dalamnya pun melibatkan tim gitu ya. Tidak pernah luput untuk melibatkan tim. Jadi kalau di Talent DNA itu di sebelah kiri adalah pola suksesnya Bapak. Apa sih hal-hal yang secara natural Bapak lakukan? Nah, bottom talents-nya itu di kanan, ini hal-hal yang memang bukan sesuatu yang natural untuk Bapak gitu ya. Kayak misalkan contoh nomor 45-nya Bapak equitable. Bapak bukan orang yang menuntut keadilan gitu istilahnya. Kalau buat Bapak, Bapak sangat menerima aja, walaupun kadang-kadang beberapa hal itu dirasa tidak adil gitu. Tapi kalau buat Bapak ya udahlah gitu ya, lebih legowo lah istilahnya. Kemudian memang nomor 44-nya caring. Jadi kadang-kadang mungkin Bapak kalau hal-hal tentang feelings, Bapak kurang peka gitu ya. Bapak itu lebih kepada based on data, karena lebih logical, fokus, seperti itu. Nah, Ya. ini hal-hal yang istilahnya kalau bottom talents itu adalah pola stresnya kita. Apa sih hal-hal yang mungkin akan membuat kita mudah stres? Dan sebetulnya kalau di frameworknya ESQ atau Act Consulting, kita itu melihat bahwa pertumbuhan seseorang itu akan terjadi ketika pertama kita tahu orangnya tepat dan sesuai di pekerjaannya. Dan disitulah kita bisa juga berinvest pada mereka. Jadi istilahnya investment itu seperti training, ini menjadi investasi yang betul-betul ketika kita itu berinvestasi pada orang-orang yang memang sesuai dan tepat. Dan apa yang kita ajarkan pun sesuai dengan talentanya mereka sehingga hasilnya terakselerasi. Jadi izin, mungkin saya juga ingin merangkum dari apa yang Bapak tadi sampaikan. Memang ada beberapa konsep di mana, yes kita harus memikirkan goals, apa dampaknya terhadap organisasi gitu ya. Tapi di satu sisi sebagai organisasi pun kita juga punya due diligence ya Pak, Yes. untuk kita juga bisa mengidentifikasi memang training apa sih yang mereka betul-betul butuhkan. Jangan sampai kita memberi training, tapi sebetulnya talenta dia nggak sesuai untuk mempelajari itu. Betul, betul. Mungkin atau posisi dia sebetulnya dari awal nggak sesuai. Jadi kalaupun ditrainingkan, ya margin of improvementnya ya akan lebih kecil seperti itu. Karena ya di awalnya dia tidak membawa potensi yang sesuai. Dan kalau boleh Pak, kita ada inovasi baru sebetulnya dari Talent DNA, namanya AI Talent Management untuk membantu organisasi do their due diligence. Seperti tadi, bagaimana sih saya bisa menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat sehingga saya tahu di divisi A gitu contoh gitu ya, mayoritas seperti apa sih dan apa mungkin em, area-area yang perlu saya investasikan di sana. Apa sih training yang mereka lebih butuhkan gitu ya untuk membantu mereka eksekusi pekerjaannya. Izin saya mau tunjukkan demonya ya Pak Hendra ya. Silakan. Bagi saya itu Oke. hal yang menarik ya, menarik banget gitu. Hmm. Menurut Bapak seberapa penting tuh Pak untuk kita mungkin sebelum ke trainingnya sendiri tapi mengenal orangnya dulu Pak. Seberapa itu berpengaruh sama ROI-nya si training tersebut? Iya, tadi saya berbicara tentang kapabilitas ya beberapa saat Iya, yang lalu. betul. Itu kan berbicara tentang perpaduan antara karakter dan kompetensi. Nah, berbicara mengenal orang itu kan berbicara tentang karakter ya, gitu. Melihat orang yang dimulai pasti yang kelihatan dari orang itu yang sederhana kan adalah perilaku. Yang kalau kita telusurin ke dalam itu berdasarkan perilaku itu muncul ketika ada apa? Ada motivasi, ada motif ya, kebutuhan dia yang itu dilandasi oleh sesuatu nilai-nilai yang dia yakini benar dari dalam dirinya, gitu kan. Kalau ditanya seberapa penting kita memahami orang gitu ya, people gitu. Karena bagi saya setiap orang itu adalah aset. Ketika dia ada Mhm. dalam organisasi, dia adalah aset gitu kan. Nah, kita penting banget untuk kenal orang gitu, kenal people gitu ya. Saya pernah dikasih satu project sebagai contoh begini. Pak Suhendra, Bapak udah beres ya di training center. Terus Bapak udah beres juga dengan Bumi Tama Academy gitu ya, udah bentuk akademinya. Kita mau inisiasi nanti corporate university Hmm. ya. Saya sebelum itu Bapak shifting dulu. Saya kasih sebuah program yang namanya People Review Program gitu. Hmm. Sederhananya saya dikasih challenge begini. Pak Suhendra, kalau saya tunjuk foto satu orang, staf kebun gitu ya. Waktu itu dapat proyek di kebun ya, di perkebunan gitu. Mhm. Bapak bisa bicara A sampai Z tentang orang ini. Waduh.
Luar biasa bagi saya. Wah, itu challenging banget. Saya selalu dikasih oleh pimpinan saya itu sebuah proyek-proyek yang besar, yang memang itu berdampak ya gitu. Jadi tujuannya apa? Ketika saya bilang penting banget untuk kenal orang gitu ya, maka saya mapping mereka berdasarkan apa? Dia punya performance dan potensi. Potensi itu kita bisa mapping pakai tools ya. Pakai tools itu juga salah satu yang sangat mensupport kita. Yang kedua adalah pertemuan one on one dengan mereka, gitu kan. Kita touch people itu adalah kita berbicara tentang hati gitu. Ketika Mhm. kita sebagai supporting departemen HR, teman-teman HR menjadi sebuah challenging ya gitu. Kedatangan kita ke lapangan itu ketemu mereka atau suara kita tuh dirindukan nggak sih oleh teman-teman itu gitu ya. Nah, itu yang selalu disampaikan dan itu yang selalu membentuk saya gitu. Pak Suhendra gitu, Pak Hendra gitu atau Pak Aan gitu. Kalau kedatangan Bapak itu dirindukan oleh teman-teman itu Bapak sukses gitu. Kenapa? Karena Bapak kenal orang. Karena Bapak tahu dia gitu. A sampai Z-nya bahkan pernah satu ketika itu orang itu baru promosi gitu ya. Kita buat sesuatu yang beda. Kita buat selebrasi sederhana. Cuma sekedar dikasih tableron satu aja coklat gitu ya. Tapi kita Mhm. kita hadirkan dia di depan semua yang promosi pada waktu itu gitu. Pada saat sesinya dia khusus gitu. Kita tunjukin foto-foto video tentang mulai dari dia kuliah sampai dia menjadi senior manager. Kapan dia Mhm. tunangan, kapan dia dapat baby gitu ya, kapan dia wedding gitu sampai waduh dia nangis, orang itu nangis gitu ya. Nah, itu yang saya bilang bahkan saya bilang, "Pak, saya harus ngomong," gitu. Enggak ada sesi untuk Bapak ngomong. Bapak nikmati aja. Enggak boleh, Pak. Saya harus ngomong," dia bilang. Sepenting itu kita mengenal orang gitu ya, Mbak Pam ya. Mhm. Pela gitu. Karena apa? Semakin kita tahu orang itu, semakin kita ngerti dia, kita bisa sekali lagi metode training apa, development apa yang bisa kita berikan kepada dia sesuai dengan spesifikasinya gitu kan. Sesuai dengan karakteristiknya dia gitu. Perilaku Mhm. yang terbentuk di dalam karakter-karakter gitu ya. Karena saya yakin technical skill di satu sisi harus gitu. Sisi lain yang namanya soft skill, bagaimana dia karakter yang dia punya itu dia pahami, dia sadari. Karena kan merubah karakter tidak gampang dan tidak untuk dirubah sebenarnya. Tapi untuk disesuaikan ketika kita ada di dalam satu roles yang mau kita jalani. Itulah mengapa pentingnya kita berbicara tentang talent mapping salah satunya gitu ya. Memapping mereka dan mengembangkan mereka sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan karakteristiknya. Ada orang yang punya dia perilaku kerja dia potensinya nggak tinggi-tinggi amat nih Pam gitu kan gitu cangkirnya sih nggak terlalu gede gitu tapi perilaku kerjanya ada yang membuat dia itu perform gitu ya. Jadi kalau kita punya punya sumbu X dan sumbu Y gitu ya, eh, potensi dan karakter gitu. Sebenarnya kita sorry, potensi dan performance. Sebenarnya kita punya satu sumbu lagi, sumbu Z itu yang terkait kepada karakter perilaku kerja dia. Tough, dia tough, orangnya tidak mudah menyerah gitu kan. Orangnya itu dikasih sesuatu pekerjaan baru, itu DNA-nya hidup, dia langsung ambil gitu. Walaupun potensinya nggak tinggi-tinggi amat, nggak gede-gede amat gitu ya. Nah itu mengapa saya bilang, kalau Pam tanya tadi, penting nggak untuk mengetahui orang? Saya bilang itu sangat penting. Gitu Pak. Terima kasih banyak nih Pak. Dan itu pun yang kita rasakan gitu ya Pak. Hmm. Bagaimana kita bisa mendevelop orang secara lebih presisi, makanya kita ciptakan ini talent DNA. Yes. Tapi juga di satu sisi kita melihat nih Pak, kadang dari si assessment ini pun waktu pas awal kita launching, kita melihat, wah, what's next nih? Nah, yang dimana ketika kita mau memetakan, kita perlu orang-orang yang banyak certified kayak Bapak gitu ya, dan itu nggak banyak di dunia gitu Pak. Untuk bisa memetakan oh orang ini cocoknya di mana dan ngapain. Nah, akhirnya kita bekerja sama dengan AI-nya Lintas Arta, di mana mereka adalah satu-satunya pemilik AI yang diberikan oleh NVIDIA di Asia. Dan insya Allah ini adalah aplikasi yang satu-satunya dan yang pertama di Asia menggunakan namanya Sovereign AI, yaitu AI yang memang dimiliki Indonesia dan juga berdasarkan kedaulatan Indonesia. Jadi data yang kita masukkan tuh pun aman, andal, dan juga hasil yang eh, ditunjukkan lebih presisi dan mereka juga bisa memberi hasil yang lebih real time. Izin saya tunjukkan ya Pak ya. Ini baru saja kita rilis di bulan kemarin, di akhir bulan kemarin. Silakan Acel. Welcome to AI
Talent Finder, part of AI Talent Management, to help you find the best talent and put them in the right place. Let's show you how easy it is to find the perfect fit for your team. First, import your employee data with just one click. No hassle, no fuss, your data is ready to work for you. Next, request LiveTools Talent DNA to be sent to employees who have not filled it out. This is where the magic happens to uncover your team's hidden strengths. Now let's set up the job role. Simply pick the skills and competency you need, tailor it to match your exact requirements, quick and easy. Align your team with your company's culture, choose the values that matter most to you, and ensure a perfect culture fit. Now, let's start finding your ideal candidates. Here's how AI Talent Finder makes it effortless. Job Fit shows you who's best suited for the role based on their natural talents matched to the job competencies. Culture Fit ensures your new hires will thrive in your company's environment by aligning their talents to your core values. Happy team, successful business. Looking for specific talents? Find by Talent DNA pinpoints exactly what you need. Already have someone in mind? Find by name will allows you to see individuals' talents, personalized job recommendations, and development suggestions. Get a big picture view with Organization Insights. It's like having a talent strategist right by you 24/7. Need help? Adinda, Assistant Digital Talent DNA, is here to answer any questions anytime. So, what are you waiting for? You're not just hiring, you're building the future of your company now. Start today. So, itu dari kami namanya AI Talent Management Pak Hendra, dan mungkin Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom ataupun di Facebook, jika berminat bisa menghubungi nomor berikut dan atau mungkin scan QR berikut untuk kita bisa berdiskusi lebih lanjut bagaimana ini bisa mengakselerasi segala investment, training, dan juga yang ada di organisasi Anda untuk ROI yang lebih tinggi. Boleh ditunjukkan, Acel? Thank you. Nah, karena kita sudah jam 8 nih Pak, nggak kerasa banget kita udah 45 menit bersama. Terima kasih banyak dari Pak Hendra atas waktunya dan obrolan seru, dan banyak banget tadi ilmu daging yang udah Bapak share ke kami gitu ya. Mungkin sebelum kita akhiri, boleh Bapak ada kata-kata mungkin akhir untuk menyampaikan ke kami bagaimana sih mungkin organisasi kalau dari insight dan expertise Bapak kita bisa betul-betul memaksimalkan training-training yang dimana training-trainingnya pun bisa mengakselerasi performa tiap karyawan, Pak. Ya, terima kasih, Pam. Ini satu sesi yang sangat baik ya, kita bisa sharing. Sekali lagi, saya bukan expert, tapi kita sama-sama belajar. Yang kedua, bahwa Peter Firman bilang bahwa trust your training and make it happen, gitu ya. Jadi, mari kita sama-sama untuk berpikir bahwa training itu adalah sebuah keharusan agar apa? Agar itu berdampak terhadap dua hal. Satu, kepada diri kita, ya, membuat value kita naik. Yang kedua adalah kepada organisasi di tempat kita ada, gitu ya. Itu menjadi penting bagi kita ketika kita mendesain training, ya, deliver training, bahkan sampai kepada evaluasi training yang ada follow up-nya kepada kinerja.
gitu. Sangat penting sekali ya. Video pertama itu, jadi Bapak mau yang mana nih gitu ya kan? Karyawan yang tidak di training gitu, tapi dia bertahan cukup lama gitu, atau yang di training tapi dia resign gitu. Padahal resign itu banyak faktor, bukan hanya kaitannya ke training gitu ya. Banyak faktor yang membuat karyawan resign, itu mungkin bisa di sesi-sesi yang lain. Saya mengajak kepada kita ya, kepada kita semua hari ini, terutama untuk diri saya juga, bahwa mari kita senantiasa upgrade pengetahuan kita, training-training yang memang kekinian dan itu sangat berdampak terhadap organisasi kita. Tools-tools yang mendukung untuk itu merupakan satu hal yang menjadi kekayaan intelektual dan itu memang sangat membantu kita gitu ya untuk memapping. Nggak zamannya lagi sekarang itu yang pakai paper ya, semua pakai paper gitu. Sekarang tuh di zamannya paperless gitu, udah digitalisasi. Yang selanjutnya juga udah zamannya AI sekarang gitu ya. Itu mau tidak mau, senang tidak senang, itu sudah ada di hadapan kita. Walaupun sekali lagi itu semua tidak bisa menggantikan peran daripada human. Human itu tetap pemegang peran nomor satu. Sehingga training dan program pengembangan untuk mengembangkan human itu adalah sebuah keharusan. Saya kira itu, Pam. Great session Oke, for today. well, terima kasih Bapak. Terima kasih sekali lagi atas ilmunya. Jangan bosan untuk diundang ke Behind the Suit. Yes. Bapak Ibu sekalian, selamat melanjutkan aktivitas dan semoga informasi yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu di sesi Behind the Suit minggu depan. See you talented people, and have a great rest of the day and have a great weekend. Terima kasih Pak Suhendra. Thank you, thank you. Good morning. Have a great day. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi Pagi, wabarakatuh. mari.